Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah pengaosan ingkang mugi tansah dipun rahmati, dipun berkahi lan dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepindah moga kita sami tansah ngunjukaken ros puji lan puji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Pilih ing dalu menika kita sami tansih pinaringan kanugrahan lan kanikmatan ingkang agung saking Allah. Katitik ing dalu menika alhamdulillah kanthi nikmat-nikmatipun Allah kita sami saged nglaksanakaken saperangan ibadah ingkang utami nggih menika nindakaken salat maghrib kanthi berjamaah lan ugi dipun lajengaken nggih menika nderek majelis zikir, majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis ingkang mugi saged ndadosna manah kula sami menika tambah iman marang Allah. Mugi-mugi majelis menika saged nggih menika ndadosaken kula sami menika tambah semangat anggenipun ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang paling penting nggih menika mugi-mugi kita sami tansah pinaringan maghfirah utawi ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salam selawat kita aturaken dumateng uswah sana kita sami, suri tauladan kita sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng para penderekipun saking kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in saha sedaya umatipun Rasulullah ingkang tansah tresna lan taat marang tuntunan saha syariatipun dumugi benjang wonten ing yaumil kiamah. Salajengipun Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken kajian kita. Nggih menika kala rumiyin sampun kula aturaken nggih menika mulai masuk faktor dan menu penghidup hati. Nggih, nek riyen napa menika sampun dipun bahas racun-racun bagi hati, menika saged-sagedipun dipun hindari. Nah sak menika faktor-faktor napa kemawon ingkang dadosaken hati menika saged hidup. Bisa napa menika istilahipun hati menika bisa hidup dengan baik. Mboten dados penyakit napa menika hati yang berpenyakit napa melih dados penyakit ingkang mati. Dados hatinipun menika bersih saking berbagai macam penyakit. Niku berarti tondo bilih hati kala wau sehat utawi hidup dengan baik. Lah di antara faktor ingkang saged ndadosaken hati kula sami menika hidup nggih, sehingga iman menika saged tumbuh subur di dalam hati kita, menika diantasipun ingkang paling utami nggih menika zikir marang Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah dan juga membaca Al-Qur'an. Zikir menika cakupanipun luas. Cakupanipun luas.
zikir betul hati kemewon niku nggih saged dipun wasani zikir selama hati kula sami menika terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Emut marang Allah Subhanahu wa taala ya. Kemutan kumajeng napa menika mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri, berbaring maupun dalam kondisi duduk menika senantiasa zikir marang Allah, emut marang Allah nggih. Termasuk taklim ngeten iki termasuk kegiatan zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kados dene kegiatan ing dalu menika kajian taklim ngeten iki ugi termasuk bagian saking zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Awit menapa dipun emutaken babagan akhirat, dipun emutaken babagan nggih menika dipun emutaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika ugi dipun wastani majelis-majelis zikir, di dalamnya dibacakan ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala lan ugi termasuk hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam lan dipun emutaken babagan kehidupan akhirat menika bagian saking zikir ya. Enten ugi mungkin zikir menika zikir bil lisan, zikir kalian lisan ya. Ning zikir kalian lisan menika harus disertai dengan hati juga ya. Nek jenengan zikiripun naming sekedar lisan nggih, mau subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar dan seterusnya. Zikir betul lisan. Ning nek hatine jenengan mboten hadir nggih, niku kirang napa menika membekas di dalam hati kita, kirang nggadhahi asar atau pengaruh di dalam hati kita nggih. Padahal janjipun Allah Subhanahu wa taala ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah itu hati akan menjadi tenang. Jiwa kita akan menjadi tenang dan tentram menika menawi kula sami menika hati kula sami menika tansah emut utawi zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Kemutan kalian engkang nyiptakaken kula lam sami nggih menika Allah Subhanahu wa taala menika hati kula sami menika dados hati engkang napa menika ayem lan tentrem menika menawi tansah kemutan marang Allah utawi zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Nek zikir naming lesan kemawon ning hatinya lalai, hatinipun kadang-kadang grambyang teng pundi-pundi nggih nyuwun pangapunten ngaten niku wau kirang membekas wonten ing hati nggih. Kurang membekas di dalam hati. Pramila zikir dengan lisan itu juga mesti diiringi dengan zikir bil qalbi, yaitu zikir dengan hati. Pramila ingkang paling utami menika nggih menika hati ingkang kedah dipun tata. Awit apa manfaat zikir kula wau saged dipun raosaken menawi zikir kula diiringi dengan hati, bukan hanya sekedar lisan, bukan hanya sekedar gerakan. Termasuk salat niku nggih zikir. Nggih, salat niku nggih termasuk bagian saking zikir. Nggih. Lah nek jenengan salat marang Allah Subhanahu wa taala ning hatinipun panjenengan boten kemutan marang Allah atau ingat kepada Allahnya hanya sedikit sekali, nggih, maka itu juga kurang begitu berpengaruh nggih, bagi kehidupan hati kita. Dados ingkang paling penting menika ternyata zikir kita harus menghadirkan hati kita nggih untuk senantiasa emut marang Allah Subhanahu wa taala, zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Nah menika ingkang paling penting. Lah zikir menika disebutaken kalih penulis, zikir ialah kedudukan agung yang dijadikan bekal orang-orang arif, orang-orang yang bijaksana. Mereka berniaga di dalamnya dan senantiasa mengulang-ulanginya. Senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wilayah zikir sangat luas. Barang siapa diberi anugerah zikir, ia akan selalu berkomunikasi dengan Allah. Dados dengan niku nek napa menika senantiasa zikir marang Allah dimanapun dalam kondisi apapun, itu sebetulnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita senantiasa terpaut kalian Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan senantiasa mengingat Allah, ya, maka Allah pun akan mengingat kita. Niku pun dados napa menika semacam hukum sebab akibat, ya. Fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah, ya,
atau zikirlah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan mengingat kalian, akan mengingat kamu. Menika janjinipun Allah Subhanahu wa taala, dados menawi kusami menika tansah emut marang Allah, zikir marang Allah, Allah Subhanahu wa taala ugi badhe kemutan kalih panjenengan. Pramila nalika panjenengan pikantuk kesulitan, nek jenengan sampun terbiasa zikir marang Allah, emut marang Allah, Allah badhe maringi pertolongan. Termasuk kisahipun Nabi Yunus. Nabi Yunus ingkang ditelan ikan gitu, ikan ya hut, ya, ikan besar atau ikan paus atau apalah, ikan yang besar gitu, hut. Menika karena kebiasaanipun Nabi Yunus itu sebelumnya memang orang yang hobinya berzikir, nih Allah selamatkan dalam kegelapan di dalam perut ikan ini, kemudian ya beliau pun juga berzikir kepada Allah dan Allah memberikan pertolongan, ya, beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari perut ikan kalau wow. Nih, padahal beliau sudah berada di dalam kegelapan di dalam perut ikan. Ya. Akan tapi Allah kemudian menyelamatkan beliau karena apa? Sebelumnya beliau juga termasuk orang yang ahli zikir, orang yang banyak zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Lah tiang-tiang ingkang senantiasa banyak berzikir kepada Allah ini juga indikasi atau dados tiang ingkang dipun sebataken dening Allah Subhanahu wa taala menika dados ulul albab, orang yang berakal, orang yang cerdas. Kados dene wonten ing surat Ali Imran ayat 190 dugi 190 setunggal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan juga diperselisihkannya, pergantiannya, silih bergantinya antara malam dan siang. Enten malam ya enten siang, senantiasa diperselisihkan, tidak pernah ketemu antara utawi napa menika tempuh antaranipun siang dan malam, nggak mungkin akan bertemu dalam satu waktu. Alias napa akan diperselisihkan, dipergantikan, ya. Malam nanti digantikan dengan siang, siang digantikan dengan malam, dan seterusnya. Perselisihan dipergantikannya siang dan malam. Termasuk penciptaan langit dan bumi yang luar biasa. La ayatil liulil albab, sungguh-sungguh di situ terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala liulil albab, bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang berakal, ya. Sinten ingkang dipun wastani ulul albab kala wau, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dan dalam kondisi berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kemudian senantiasa merenungkan, bertafakur. Pramila tiang-tiang engkang nggadai akal engkang sehat, bentuk syukurnya terhadap akal yang sehat itu digunakan untuk merenungkan, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di alam jagat raya menika. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi yang luar biasa hebatnya seperti itu. Siapa yang bisa menskenario sedemikian rupa sehingga kemudian mereka semua planet-planet, bintang-bintang itu beredar pada garis edarnya masing-masing, ya. Ada yang berevolusi, ada yang revolusi, ya. Ada yang rotasi, berputar pada garisnya sendiri-sendiri, dan juga ada yang bergerak mengitari dan seterusnya, ya. Dan itu beredar pada garis edarnya masing-masing, ya. Itu semuanya Masya Allah luar biasa. Kalau kita merenungkan bagaimana penciptaan langit dan bumi itu sesuatu yang luar biasa, maka betapa hebatnya sang pencipta kita, gimana ke Allah Subhanahu wa taala.
Pramila tiang-tiang ingkang berakal menika senantiasa ngginakaken akalipun kala wau damel merenungkan nggih, bertafakur, memikirkan tanda-tanda kebesaranipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kanthi mekaten niku tambah yakin, tambah iman, tambah tresna marang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka tidak menemukan sesuatu pun yang sia-sia. Ya. Ma khalaqta hadza batila. Ya. Tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Ya. Dados Allah menika nyiptakaken sedaya makhluk nggih dari yang besar sampai yang paling kecil niku sedaya wonten hikmah penciptaanipun nggih. Mboten kok sia-sia. Bakteri sing kecil-kecil cilik-cilik sing mboten ketinggal nggih niku nggih enten hikmah, enten apa menika istilahipun manfaatipun gitu. Walaupun terkadang bakteri dadosaken penyakit gitu. Tapi semua itu Allah ciptakan tidaklah sia-sia. Ada hikmah di balik penciptaan yang luar biasa. Pramila kathah di antara ayat-ayatipun Allah menika ya napa menika supados kusami menika memperhatikan bagaimana Allah meninggikan langit tanpa tiang, bagaimana Allah menghamparkan bumi ya sehingga kita bisa berjalan di atasnya, bagaimana penciptaan napa menika unta, bagaimana penciptaan ya yang lain-lain ya bintang dan yang lain-lain semuanya. Mereka supados kalau sampai mereka merenungkan di antara tanda-tanda kebesaran itu, ya betapa hebatnya yang menciptakan itu semua. Ya. Nek panjenengan itu sempat kagum dengan apa mereka mirsani keindahan alam ciptaanipun Allah yang luar biasa, mang bayangke betapa hebatnya lah orang atau sesuatu yang telah menciptakannya. Nek ciptaane kemawon luar biasanya seperti itu jenengan sampai terkagum-kagum ya. Apalagi itu yang menciptakannya tentunya lebih luar biasa. Dan itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kesulitan sama sekali. Allah nyiptakan sedaya kalawa tanpa kesulitan, tanpa butuh bantuan yang lain. Allah mampu dengan sendirinya untuk kemudian menciptakan segala sesuatu yang tadinya enggak ada menjadi ada. Pramila menawi kusami menika semakin merenungkan tanda-tanda kebesaranipun Allah Subhanahu wa taala, semakin kita akan menemukan utawi semakin beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk napa? Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan juga dengan makhluk-makhluknya. Itu kita bisa mempelajari betapa maha besarnya Allah, betapa maha segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menika saking napa mirsani tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir adalah makanan bagi hati orang-orang yang arif. Bila hati meninggalkannya, jasad-jasad mereka laksana kuburan. Ya. Dados ibaratipun menika menawi tiyang menika jarang zikir marang Allah, menika ibaratipun kados dene mayat-mayat yang berjalan di muka bumi, kados dene mayat-mayat hidup, mayat-mayat yang sedang berjalan-jalan di muka bumi. Awet napa? Perumpamaan, ya, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan tiyang engkang zikir marang Allah lan tiyang engkang boten nate zikir marang Allah niku kados dene orang yang hidup dan orang yang mati. Kados dene hadis sing dipun riwayataken dening Imam Al-Bukhari saking sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Ya. Hadis riwayat Bukhari, perumpamaan orang yang senantiasa zikir kepada Allah, emut marang Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tidak pernah ingat kepada Allah, boten nate zikir marang Allah Subhanahu wa taala, masalul hayyi wal mayyit. Itu seperti perumpamaan antara orang hidup dan orang yang mati. Jauh sekali perbedaannya gitu. Orang yang hidup bisa kemana-mana, bisa merasakan dan segala macam. Orang mati ya, mereka tidak bisa melakukan apapun ya. Mereka hanya ya
terdiam, tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa merasakan apapun. Ya. Sedangkan orang yang menika banyak zikir kepada Allah, makin ingat kepada Allah Subhanahu itu adalah orang-orang yang dianggap menika diumpamakan seperti orang yang hidup. Pramila supados hati kula sami menika tansah hidup, maka kita hidupkan dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki dipun gambaraken nggih menika laksana kuburan, ya, jasad mereka itu seperti kuburan, ya. Karena apa? Karena hatinya telah mati. Zikir ialah bangunan rumah mereka. Kalau ia rusak maka runtuhlah ia. Ya. Terus zikir itu ibaratnya rumah bagi kita. Nek jenengan senantiasa zikir, rumah jenengan kokoh, jenengan bisa berlindung di dalamnya, bisa terlindungi dari berbagai macam gangguan-gangguan. Nek jenengan niku senantiasa zikir, itu kan gangguan-gangguan dari bangsa-bangsa jin dan seterusnya itu akan bisa jenengan tanggulangi. Alias Allah SWT melindungi panjenengan menawi jenengan terbiasa zikir. Utaminipun nggih menika zikir-zikir ingkang maksur saking Rasul sallallahu alaihi wasallam nggih, zikru subah wal masa di antaranya, ya, itu kita lazimi setiap saat, maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan makhluk-makhluknya, kejahatan makhluk-makhluknya. Kejahatan makhluk nggih di antarasipun nggih termasuk jin, termasuk bangsa manusia, termasuk nggih bangsa kewan-kewan dan semua makhluk yang itu bisa membahayakan dirinya. Niku kanthi napa zikir. Pramila nek jenengan sering zikir marang Allah, jenengan terlindung di dalam bangunan tersebut, aman. Tapi nek jenengan jarang zikir marang Allah Subhanahu wa taala, maka bangunan jenengan roboh, runtuh. Nek pun runtuh, ya jenengan boten aman. Jenengan omahe pun runtuh, gitu, tidak bisa digunakan untuk berteduh, untuk berlindung, maka nek jenengan panas ya kepanasan, nek jenengan udan ya kodanan, gitu, akan rentan sekali dengan gangguan-gangguan. Niku ibaratipun nek tiyang napa menika mboten zikir marang Allah. Tapi nek tiyang niku zikir marang Allah, ibaratkan zikir itu adalah bangunan rumah baginya, sehingga dia akan bisa berlindung di dalamnya dengan nyaman, dengan tenang, aman, terlindung. Nek udan nggih mboten kodanan, ning napa menika nek pas panas nggih mboten kepanasan. Alias napa? Itu bisa menjadi tempat untuk berlindung kita. Pramila nggih, zikir itu adalah untuk melindungi diri kita dari berbagai macam mara bahaya. Termasuk nggih menika saking gangguan intayan bisikan-bisikan setan, ya. Nah jenengan niku senantiasa zikir marang Allah, hati yang senantiasa zikir emut marang Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan zikir kepada Allah, itu tidak akan, setan itu mau masuk itu susah, ya. Mau masuk lewat mana ini? Hatinya senantiasa emut marang Allah. Setan itu akan bisa masuk ke dalam hati kita ketika hati kita sedang lalai. Nggih. Nek hati jenengan niku sedang lalai mboten emut marang Allah, lah itu setan kadang-kadang bisa masuk membisik-bisiki hati jenengan. Ya. Akhirnya pun apa? Dadosaken panjenengan agak malas-malasan ibadah. Niku bisikan saking setan, gitu. Pramila lawan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan zikir ialah senjata mereka untuk memerangi para perampok, ya, yang dimaksud di sini adalah para setan, gitu. Zikir itu sebagai senjata, Pak. Ingat, setan itu nggih saged mirsani panjenengan, nggih. Panjenengan mboten saged mirsani jin, nggih. Jin ini. Jin bisa melihat jenengan, bisa. Ning jenengan mboten saged mirsani jin. Lah niku sing bahasane turune nek pocongan, nek gendruwo segala macam niku napa Pak Ustaz? Ya, itu bukan wujud aslinya, ya. Karena memang diberikan kemampuan untuk bisa napa mereka menjadi atau menjelma menjadi sesuatu yang itu menjadi mungkin dihayalkan oleh manusia, ya. Bahkan bisa menyerupai bentuk manusia bisa, ya. Kecuali Rasulullah SAW, mereka tidak akan bisa napa mereka meniru rupa atau wajah dari Rasulullah SAW atau sosok Rasulullah SAW, mereka gak akan mampu, ya, tidak bisa untuk menyerupainya. Tapi kalau yang lain-lain niku saged bisa menyerupai. Pramila sok kadang-kadang nek enten tiyang ingkang turene ngertos
turine oh kira-kira kan kula dereng nate mirsani gitu. Enten kejadian kecelakaan napa-napa teng mriku kok terus kemudian kok seolah-olah padahal tiangnya pun meninggal ning kok jek enek sing teng mriku misalipun dengan mirip korbannya yang kemarin, pastikan itu bukan korban tersebut, bukan, atau arwahnya itu bukan, itu adalah jin ya, jin yang memang sengaja untuk menakut-nakuti manusia bendo wedi. Nah seperti apa? Bendo disembah. Nah niku yang targetnya mereka untuk menjadikan kita itu menjadi orang yang musyrik, menjadi orang yang napa menika beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ben ra diganggu, akhirnya pun dipun paringi sesuatu ya, ben napa menika ben orang ganggu dan seterusnya gitu. Padahal ya yang semacam itu tidak diperkenankan ya. Itu berarti kan memberikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan itu bagian dari kesyirikan. Zikir ialah air mereka yang mampu memadamkan kobaran api. Nah, niki diantaranya pun nek jenengan niku misalkan pas emosi, lagi nesu, nggih. Nesu niku kan hawane dingin apa panas, Pak? Mesti panas hawane, nggih. Tengah ati ya panas, awake jenengan mesti ya panas. Nek pas jenengan emosi niku. Nggih. Mang cekel gulune jenengan apa mesti panas, anget niku. Nek tiyang nembe emosi, apalagi emosinya meledak-ledak. Awet apa itu dari seton. Marah itu dari seton. Pramila Rasulullah sering mewanti-wanti dipetangkleti kali sahabat Ausini ya. Napa menika jawabipun beliau ya. La taghdab. Ya. Farad dada miraron qala la taghdab. Diulang-ulang berkali-kali sampai kemudian beliau nyebutkan tetap la taghdab, jangan marah, ojo nesu. Ya. Itu nasihat yang singkat tapi maknanya luar biasa gitu. Nah dipun prakteke niku jenengan nggih badhe sehat uripe jenengan, atine nggih penak gitu. Tur nggih nang awak nggih sehat. Awet napa nek tiyang muring-muring niku nggih napa nggih kepenak, nggih betul kepenak. Marai darah tinggi kumat. Awet napa marah-marah nesu-nesu gitu. Pramila napa menika obatipun nggih menika napa la taghdab, jangan marah. Niku obat saking Rasulullah SAW. Dan itu sakit memadamkan kobaran api. Pramila nek tiyang ingkang marah segera ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau istighfar astaghfirullahaladzim. Jek nesu, ubah posisi, nek mau ngadeg jenengan malenggah, kersane rada reda gitu. Ijek nesu meneh nggih. Linggo kok sik nesu mangklekaran. Nggih. Wong arek klekaran wae arek nesu-nesu kae piye? Nggih, angel, Pak. Itu diantaranya trik-trik untuk kemudian apa ndadosaken napa menika amarah itu bisa reda itu dengan diantara dengan seperti itu. Dan banyak zikir ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awet niku napa? Godaan saking setan, gangguan saking setan. Ijek nesu, nggih, ambil air wudu, Pak. Ambil air wudu dengan sempurna, baca basmalah dan selesaikan sesuai dengan sunah-sunahnya, maka itu akan memadamkan amarah. Wudu kok jero mari mangadus sisan kepiur sisan. Terus kabeh gitu, cukup mandi sekalian ya. Karena memang itu adalah dari amarah itu dari syaitan ya. Insyaallah dengan napa menika dengan zikir emut marang Allah niku sampun saged ngobati marah niku wau. Dan merubah posisi gitu wau. Ya, merubah posisi. Kalau berdiri ya berubah posisinya sambil duduk. Kalau duduk cek nesu ya kelekaran. Ya. Insyaallah ngoten niku nek jenengan prakteke ra sida nesu, Pak. Nesu piye? Nesu biasanya perempeng ngadeg, Pak. Maune lingguh dadi ngadeg. Ngoten niku biasanya kok arek nantang perang, nantang padu. Biasanya ngoten lagi nesu niku. Iya. Nesu kelekaran iki ra sida nesu. Ada nesu yang angel, nesune piye? Ya. Nah niku wau. Pramila ya, zikir itu adalah seperti ibaratnya seperti air ya, yaitu mampu memadamkan kobaran api. Zikir merupakan obat bagi penyakit-penyakit mereka. Nggih, penyakit-penyakit hati itu banyak zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nek jenengan niku tansah
napa menika zikir marang Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub sarif qalbi ila taatika wa taati rasulika, dan seterusnya. Menika ya dengan jenengan hayati maknanya, wahidat yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya Allah teguhkanlah hatiku dalam agamamu, ya musarrifal qulub sarif qalbi ila taatika wa taati rasulika. Wahidat yang memalingkan hati, maka palingkanlah hatiku ini untuk mentaatimu dan mentaati Rasulmu. Nah ini terus diminta itu, berdoa marang Allah Subhanahu wa taala. Lan zikir-zikir senesipun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan seterusnya, atau zikir-zikir yang lain, astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Banyak zikir marang Allah SWT, dan dengan hayati zikir tersebut menika saged dados obat bagi berbagai macam penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Penyakit-penyakit hati itu bermunculan itu karena memang hatinya enggak sehat gitu. Lah itu obatnya apa? Dia zikir, emut marang Allah SWT biar hatinya itu sehat, dan terus membersihkan penyakit-penyakit hati, kata jadi sombong. Nah jenengan sering zikir marang Allah Subhanahu wa taala karena sakit mengikis rasa sombong, takabur, ya. Menika sakit napa menika terkikis dengan zikir-zikir panjenengan, ya. Bangun tidur ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nalika jenengan niku mampu melakukan amal soleh, amal ketaatan atau apapun, jenengan senantiasa ungkapkan alhamdulillah. Jenengan pikantuk rezeki, alhamdulillah. Paringi sehat, alhamdulillah. Sehingga tidak ada jalan, tidak ada napa menika celah untuk menjadikan kita itu sombong. Nggih. Awit apa sedaya dipun wangsulaken dumateng Allah. Alhamdulillah, Allah Pak ingkang paling berhak untuk dipun paringi pujian, ya. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena pinternya kita, bukan karena napa menika, ya, karena kita, akan tapi semua itu adalah atas bantuan dan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Termasuk panjenengan sami saged hadir kajian ngeten niki nggih. Niku karena nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Allah ngersakaken panjenengan dugi utawi menghadiri majelis di malam hari ini. Niku kersanipun Gusti Allah, nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila dipun syukuri, alhamdulillah berada di dalam satu majelis yang insyaallah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir, apabila zikir lepas dari orang-orang arif, hati mereka akan menjadi keras. Nggih. Ati niku nek jarang damel emut marang Allah, niku mesti menjadi keras, Pak. Nggih. Keras akhirnya pun apa? Tidak peka terhadap maksiat. Nek pun kulino maksiat terus jarang istighfar, jarang zikir marang Allah, niku maksiat niku pun mboten krasa maksiat. Rumangsane niku wis biasa saja. Misuh-misuh niku kan maksiat. Ning wis kulino misuh-misuh, ya, mboten diganti kalian istighfar, tidak diganti dengan ucapan-ucapan kalimat-kalimat thayyibah, menika nggih enteng kemawon, nggih. Setiap ngomong mesti pakai misu-misu, ya. Napa? Sudah terbiasa misu-misu, ya, tidak diganti dengan kalimat zikir. Coba nek diganti, ya. Misalipun ajeng kadung ajeng ajeng misu, segera emut marang Allah Subhanahu wa taala, istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, nek saged ngoten niku insyaallah niku terapine ngoten niku. Nggih, terapine pun ngoten niku. Nggih. Anak-anak muda sing pergaulanipun mbok bilih kadang-kadang nggih kanca-kanca sekolahe sok gayane ya misah-misuh ngoten niku, gitu. Sok kadang-kadang ngoten niku. Karo kancane padha karo kancane ya misuh-misuh, gitu. Ngomong sithik misuh-misuh, gitu. Lah niku terapinipun gini wow, ketika sudah terlanjur napa menika miso-miso, ganti, ikuti dengan kalimat yang baik, istighfar. Niku dilakukan terus-menerus, niscaya napa menika kalimat-kalimat kotor yang sudah menjadi refleks kebiasaan itu akan hilang. Bisa, ya, yang penting itu adalah kemauan.
ada kemauan ini kata-kata yang dibenci oleh Allah, kalimat yang kotor harus saya tinggalkan, saya ganti dengan, saya biasakan dengan kalimat zikir. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Niku refleksi jenengan mangke nggih ngucapke niku. Nek niku mboten jenengan biasakan zikir marang Allah, yang refleksnya yang keluar itu adalah ya yang biasa diucapkan. Kulinoni miso-miso, kesandung mesti miso gitu. Diomongi apa sithik ngoten ya miso-miso. Awit apapun terbiasa lesanipun miso-miso. Nggih. Tapi nek terbiasanipun niku zikir, kesandung ki zikir. Jatuh gitu zikir. Enten kejadian apa niku yang disebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang kita harapkan. Sehingga napa Bapak Ibu ingatipun rahmat Allah Subhanahu wa taala, nalika samangke malakul maut itu mendatangi kita, itu kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat yang indah, kalimat yang paling istimewa dalam hidup kita. Gimana kalimat la ilaha illallah. Niku nek mboten dibiasake nggih angel gitu. Angel untuk mengucapkan seperti itu. Nggih, sulit. Karena itu bagian dari kebiasaan. Orang akan meninggal seperti kebiasaannya. Nggih. Gaya ini misu-misu ya, mau meninggal dunia misu-misu. Ya. Tapi kalau dia senantiasa berzikir barang Allah, insya Allah dia akan dimudahkan ketika di akhir kehidupannya dia akan dimudahkan untuk zikir barang Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir mereka mampu menghalau bahaya, akan bisa melepaskan kesedihan. Dengan zikir itu bisa mendadosaken hati kula lam sami menika saged napa menika terhibur, tidak sedih. Kadang-kadang tiyang ingkang tertimpa musibah, mengalami kesedihan, maka banyak zikir marang Allah, baca Al-Qur'an dan seterusnya, untuk sholat, berdoa, istighfar seterusnya. Niku dadosaken kesedihanipun menika bisa berkurang, bahkan lambat laun akan menjadi hilang. Dan meringankan musibah. Pramila tingkatan tiang dapat musibah menika kan nek tiang sabar niku ada tingkatan-tingkatannya. Nek tiang sabar melaksanakan ketaatan itu luar biasa. Sabar meninggalkan maksiat nggih luar biasa. Sabar menerima ujian atau musibah niku biasa. Kenapa biasa? Karena itu minimal yang harus kita lakukan, gitu. Minimal yang harus kita lakukan. Orang yang mendapatkan musibah itu kan ada beberapa yang mensikapinya. Ada orang yang mendapatkan musibah dia malah napa menika marah-marah. Itu sudah jelas tidak akan mendapatkan kebahagiaan, ya. Tidak ridho dengan takdir pun Allah Subhanahu wa taala, malah marah-marah dengan takdir pun Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas orang yang akan semakin berat musibahnya. Wis kena musibah atine tambah berat. Itu berat sekali. Yang kedua, orang yang pikantuk musibah menika saged sabar. Ya. Sabar itu minim sekali, ya. Minimal. Karena kalau tidak sabar sudah kita nggak dapat pahala, malah kita bisa dapat dosa. Ya. Minimal sabar. Enten tingkatan berikutnya, orang yang dapat musibah itu dia bisa ridho. Nah, itu lebih di atasnya lagi, ridho, ya. Hatinya tenang, ya. Tidak terlalu sedih, ya sedih biasa. Akan tapi dia hatinya senantiasa ridho kalian takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan yang tertinggi itu adalah orang yang ketika mendapatkan musibah tapi dia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan yang paling luar biasa. Nggih. Pikantuk musibah syukur alhamdulillah. Ya. Diparingi lara karo Gusti Allah, muga-muga laraku iki dadi kafaroh dosa-dosaku. Dadi sebab diangkatnya derajatku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pados ridhanipun Allah, pados pahala saking Allah. Niku nek mboten dibiasakan nggih sulit gitu. Untuk menjadi tingkatan sabar kadang-kadang pikantuk musibah nggih angel. Nggih. Muring-muring, nesu-nesu gitu. Tidak napa menika mboten saged nampi kalian takdir. Nggih. Wonten napa menika tangga kula mriku enten ditipun tilar putranipun meninggal, putrinipun meninggal. Niku sampai 3 bulan kepanggih kali kula teng Sembelawang niku pas kula nggih napa takziah
enten sederek ingkang meninggal kepanggih teng kuburan. Piyambakipun cerita kalih kula niku Ustaz, putri kula niku meninggal. Sampai sekarang nih bahasa Indonesia, sampai sekarang itu saya belum bisa nerima. Pun 3 bulan dereng saged nampi putri ini pun meninggal dunia. Padahal nggih dereng ngaji kian. Dereng pengaosan kian. Tapi dereng saged menerima awet napa? Yang sakit-sakitan itu istrinya. Istrinya sakit-sakitan, sing meninggal dunia malah putri ini pun. Padahal putri ini pun sudah tunangan ya, dalam waktu dekat akan menikah, malah meninggal dunia ya. Pramila piyambakipun sampai mboten saged nampi, sampai sekarang belum bisa nerima. Ya sabar Pak, namanya niku ujian saking Allah, itulah yang terbaik. Yang jenengan mesti harus sabar, mengikhlaskan wong itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik jenengan ya. Tapi ya wallahu alam apakah itu bisa menerima atau tidak ya. Pada waktu itu menceritakan sampai saya sudah 3 bulan belum bisa menerima takdir itu ya. Berarti kan memang kalau nggak dibiasakan memang sulit Pak. Harus dibiasakan dari yang kecil-kecil. Apa yang kita miliki itu semuanya bukan milik kita sesungguhnya, hakikatnya ya. Hakikatnya bukan milik kita, itu titipan saking Allah Subhanahu wa taala. Jenengan dipun paringi pinter niku sing mari Gusti Allah. Jenengan dipun paringi rezeki lancar niku rezeki sing lancar ki Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jenengan napa menika bisa ini dan itu segala macamnya, itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala, titipan untuk menguji kita apakah kita bersyukur atau malah justru menjadi orang yang kufur dumateng nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Niku ujian sedaya nggih. Pramila ya, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita senantiasa bisa minimal itu sabar. Nek pikantuk musibah minim sabar, syukur-syukur bisa ridho, syukur-syukur sampai bisa bersyukur tingkatannya. Ini tingkatan yang luar biasa. Yeah. Itu buah dari kebiasaan. Nek mboten dibiasakan untuk sabar nggih angel. Mboten dibiasakan untuk ridho kalih takdiripun Allah nggih sulit. Kadang-kadang kita marah-marah dengan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Padahal itu semua yang terjadi itu mesti atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nek wis kejadian ya pripun malih. Misalnya pun lari jenengan bantu nyuci piring, ndelalai qadarullah kok ya piringnya pecah, ora usah diseneni. Gitu. Jenengan seneni, mbok jenengan jeweri, mbok jenengan ciwel piringnya nggih tetep pecah, ora iso balik meneh. Gitu. Nah, kadang-kadang bongol disuneni sampai bantu nyuci piring pisane, piring dibantingi kabeh pecah kabeh gitu. Di seneni padahal pun bantu niku pun alhamdulillah. Ya dinasihati boleh, dinasihati memang harus dinasihati. Hati-hati nek arek bantu nduk ya hati-hati nek iki ngene lho. Diajari ngoten. Ndak perlu kemudian dimarah-marah. Jenengan neso-nesoni nggih bocah iki lara ati tur piringe mboten saged balik, wis kadung pecah, itu takdir Allah sudah terjadi. Kita ambil hikmahnya. Lho nek nyuci piring nek ra ngati-ngati iki dadine piringe iso pecah. Somben meneh nek ngisah-isah kuwi sing ati. Ngoten niku kan sekeco. Gitu. Wong wis kadung pecah sing pripun melih, gitu. Maka sikap kita itu biasakan dari hal yang kecil-kecil seperti itu. Ibu-ibu kadang-kadang kehilangan apa? Kehilangan dom, kehilangan sing barang remeh-remeh ngoten niku ampun ndak usah marah-marah. Dome ilang tenan ya ora ketemu ya tuku neh ngoten lebih murah ya gitu. Nek ra enak ya jileh tanggane. Jileh tanggane sing dondomi napa misale ngoten ya. Ndak perlu kemudian banyak marah-marah. Itu niku bentuk latihan sabar, latihan kecil-kecil menerima takdir ketentuan Allah SWT. Setiap kejadian yang menimpa kita pasti ada hikmahnya. Maka yang paling penting kita husnudzon billah, husnudzon dumateng Allah. Setiap kejadian yang menimpa kita pasti baik ya menurut Allah SWT. Bagi kita mungkin nggak baik, tapi bagi Allah kita yakin itu adalah baik. Nah jenengan pun biasa husnudzon marang Allah ya, setiap kejadian yang menimpa diri saya itulah yang terbaik untuk saya, itulah takdir yang baik untuk saya. Niku pun penak nggih, nampi takdiripun Allah nggih sekeco, hati ini jenengan niku tenang gitu. Misalnya pun tidak sesuai dengan harapan jenengan, aku lho niku pengen ngeten kok kenyataannya benten. Pancen nikulah yang terbaik untuk jenengan, yakin aja begitu. Belum tentu jenengan mungkin mendapatkan apa yang jenengan inginkan itu kemudian jenengan malah lebih baik. Bisa jadi itu jenengan dados semakin tidak baik atau malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Naudzubillah min dzalik. Itu intinya nggih jenengan niku nek nampi napa menika ketentuan saking Allah, takdir saking Allah Subhanahu wa taala setiap harinya itu dibiasakan untuk ridho. Nggih, ridho kalih takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan husnudzon marang Allah. Terus banyak introspeksi, kalau memang itu diri kita barangkali ada kesalahan di situ, kita perbaiki. Ya. Barangkali di situ teguran dari Allah kepada kita, kita sekali kembali istighfar. Oh, barangkali kita ini banyak dosa, maka kemudian kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Niku dadosaken insyaallah sami menika senantiasa dados tiang-tiang ingkang dimudahkan untuk bersabar, saged nampi takdir ketentuan saking Allah Subhanahu wa taala kanthi ikhlas, kanthi mekaten panjenengan dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak mengatakan rumiyin Bapak Ibu ingkang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Insyaallah mengke lajengipun kita bahas ya menika faedah-faedah utawi manfaat-manfaat saking zikir nggih. Supados kusami menika tambah yakin, tambah mantep anggenipun ngatah-ngatahaken zikir marang Allah, ternyata faedah manfaat zikir itu banyak sekali manfaatipun nggih. Baik untuk kesehatan hati utawi bagi kesehatan anggota badan kula sami utawi fisik tubuh kula sami menika ugi kanthi zikir menika bermanfaat untuk kesehatan hati dan badan kula lan panjenengan sami. Dan yang paling penting dengan banyak zikir itu menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita akhiri kajian ing dalu menika kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.